Natal, selamat menyambut tahun yang baru bersama Tuhan Yesus. Haleluya, come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of light. Heart and fall like flowers before thee, healthy as the sun above. Now the cloud of sin and sadness drive the dark of God away. Give a roaring more of gladness, feel us sweeter. With the light of day, light of day. Come on, come down the chorus, the mighty, mighty chorus. With the morning star we come. The Father's love is ready over right away. What have you done for him lately? Ooh, yeah. What have you done for him lately? He watches over everything, so we sing. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of light. On a pole and flowers before thee, healthy as the sun above. Now the cloud of sin and sadness drive the dark of love away. Give a roaring more than gladness. Feel us with the light of, fill us with the light of, fill us with the light of day, light of day. Haleluya, haleluya. Yeay, bersama dengan Voice of Worship. Amin. Amin. Saatnya siarkan di gunung-gunung, Amin. di lembah-lembah dan Christmas. Yes. Bertepuk tangan di atas. Amin. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Siarkan Yesus di dalammu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami membawa hati kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Kau hadir bagi kami. Amin. Kau lahir di dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan
saat ini kami sungguh-sungguh berdoa di hadapan-Mu. Amin. Ajari kami semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan cinta. Amin. Mengenalmu hal terindah bagiku. Engkau yang beri arti dalam hidupku. Semakin mengenalmu, semakin rindu dekatmu. Engkau yang sangat mengasihiku. Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu selamanya. Kau ku cinta. Jadikan pujian ini menjadi doa, saudara. Mengenalmu hal terindah bagiku. Engkau yang beri arti dalam hidupku. Semakin mengenalmu, semakin rindu dekatmu. Engkau yang sangat mengasihiku. Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu selamanya. Kau ku cinta. Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu selamanya. Kau ku cinta. Segenap hati-Mu, kenali hati-Mu. Mengenalmu hal terindah bagiku. Engkau yang beri arti dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semakin mengenalmu, semakin rindu dekatmu. Engkau yang sangat mengasihiku. Mari nyatakan, Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh dari-Mu selamanya. Kau
segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin selamanya kami mau cinta-Nya, semakin cinta dan begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia merelakan anaknya yang tunggal. Amin. Untuk menebus setiap dosamu. Yes. Bukankah setiap kita mengalami anugerahnya? Amin. Bukankah setiap kita mengalami kebaikan? Mari angkat suaramu semua, Yesus. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami, Yesus. Sungguh baik selamanya, tiada berubah, Kau setia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Kami anak-Mu, bukan karena kuat kami, bukan karena kebaikan Kamu, namun karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih. Biar di akhir tahun ini Kau ingat selalu perbuatan Tuhan saudara. Begitu hebat, begitu dahsyat perbuatannya, karyanya, kasihnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kitab Nabi Yesaya menuliskan,
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Yes, Lord Jesus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Ya, Terima kasih. Raja damai. Haleluya. Biarlah momen Natal ini kasih Tuhan nyata buat kita. Mari bersama-sama di hadirat Tuhan berkata, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji menanganku, selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama dari awal katakan, walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, oh, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Amin, amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadirat Tuhan, berkata sama-sama, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji kemenanganku, selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita berkata, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Amin. Selamatku, Yesus Engkau
Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Di Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan iman bersama-sama dinyanyikan Tuhan berkata, Yesus Engkau, Kau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan,
Kami percaya Tuhan, dimanapun Amin, kami berada, yes. hadirat-Mu turun tengah-tengah kami Tuhan. Amin, Kami mengucap amin, syukur. amin, amin. Kami diberkati dengan kebenaran firman Ya, Tuhan. Tuhan. Sampaikan isi hati membuat kami. Yes. Dan kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. 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 Puji Tuhan, saya ucapkan selamat Natal semua saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dari Injil Matius. Kita baca dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 1, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan dengan kata God with us. Ketika Yesus lahir datang ke dunia ini, satu nama yang diberikan oleh Bapa menyertai Yesus adalah Immanuel. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan. Apa dampak kalau God with us? Apakah pengaruh kalau Tuhan itu bersama-sama dengan kita? Salah satu contoh, kita akan melihat kitab Kejadian, pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Kita lihat ayat yang kedua. Kita lihat Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, inilah asal mula dari kisah Yusuf, ya, asal mula dari cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf itu dari umur 17, mungkin awal mula diperlengkapi oleh bapaknya, dikasih serba mewah, kemudian pakaian yang serba bagus. Tetapi kemudian kita juga tahu kisahnya bahwa Yusuf akhirnya kehilangan semua itu dan memulai dari minus. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu bersama dengan Tuhan, ketika God with us, ketika Tuhan beserta dengan kita? Kita lihat kembali Kejadian pasal 39. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Adapun Yusuf telah dibawa orang ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan saudara. But God with Joseph, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Salah satu dampak orang yang dikatakan oleh firman Tuhan yaitu Yusuf, ketika Tuhan beserta dengan kita atau Immanuel, salah satu dampaknya orang itu akan dibuat berhasil dalam apa yang dikerjakan. Garis bawain saudara, kata berhasil tidak berarti bahwa dia tidak mengalami proses. Tidak berarti dia tidak mengalami kondisi yang sukar. Tetapi perhatikan, di tengah kondisi sukar, Tuhan selalu membuka jalan bagi Yusuf, sehingga Yusuf selalu tidak pakai dalam arti di dalam kondisi sukar, dia selalu ada jalan yang dibuka oleh Tuhan. Dalam salah satu terjemahan yang lain dituliskan, Yusuf, kalau di sini di ayat 2 dituliskan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di dalam terjemahan lain dituliskan prosperous, artinya makmur. Dalam bahasa yang lain, makmur, oke ya? Itu yang diterjemahkan dalam terjemahan Inggris yang lain. Berarti begini, kalau God with us,
Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, berarti seseorang itu akan menjadi makmur. Amin. Ini contoh ayat yang mengatakan bahwa ketika Tuhan bersama dengan Yusuf, Yusuf menjadi makmur. Yusuf bukan berarti tidak ada masalah, tetapi setiap kali ada masalah selalu ada jalan keluar kemenangan. Itu yang dikatakan selalu berhasil. Dan Yusuf menjadi makmur. Itu kata terjemahan yang lain. Prosperous bahasa aslinya. Jadi Immanuel, ketika Tuhan beserta dengan seseorang, maka seseorang itu akan menjadi makmur. Saya kasih contoh lain lagi, sebuah dampak yang lain mengenai God with us. Kejadian pasal yang ke-21, kita lihat. Kejadian pasal ke-21 ayat yang ke-20. Allah menyertai anak itu, dalam hal ini yaitu Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kata-kata kalimat pertama, Allah menyertai anak itu. God with him. Tuhan bersama dengan anak itu. Sehingga ia bertambah besar. Kata bertambah besar ini dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian bertambah besar di dalam kualitas, bertambah besar di dalam kuantitas, bertambah besar di dalam kehormatan, bertambah besar di dalam kemuliaan. Itu pengertian bertambah besar. Jadi bukan bertambah besar badannya ya saudara, bertambah besar kualitasnya, bertambah besar kehormatannya, bertambah besar respeknya, bertambah besar honor-nya, kemuliaannya, bertambah besar kuantitas dan kualitas. Jadi ketika God with us, ketika Immanuel, Tuhan beserta dengan seseorang, Tuhan bersama dengan seseorang, maka seseorang itu akan dibuat menjadi bertambah besar. Dia tidak akan mandul, dia tidak akan stuck di satu level, tetapi dia akan naik, dia akan bertumbuh di dalam kualitas, di dalam level, di dalam kehormatan, di dalam kemuliaan. Dia akan mengalami pertumbuhan. Itu yang terjadi akibat dari Immanuel. Kita lihat contoh yang lain lagi dalam Yosua pasal yang pertama. Kita lihat Yosua pasal yang pertama, saudara ya. Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Oke. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, sebagaimana aku with Moses, God with Moses, demikianlah aku akan bersama menyertai engkau. I will be with you. God with him. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dampak yang lain dari Immanuel adalah orang itu akan dijadikan sebagai seseorang di mana orang yang mau melawan dia tidak akan bertahan. Ketika ada orang mau menyentuh dia, dalam tanda kutip, menjahatin dia, maka menurut ayat 5, karena Tuhan bersama-sama dengan Yosua, Tuhan bersama dengan Musa, seorang tidak akan bisa bertahan menghadapi mereka. Kata tidak dapat bertahan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan kata oppose atau melawan. Immanuel, God with us, akan membuat kita tidak bisa dilawan karena ada tudung perlindungan Tuhan ada atas kita. Makanya ayat 5, kalimat yang terakhir, Tuhan tidak akan membiarkan. Jadi ketika ada seseorang mengoppose, melawan, menyerang, maka ketika Immanuel, God with us, itu tidak akan bisa menyentuh kita. Itu salah satu dampak yang lain lagi. Kita satu contoh lagi ya saudara, cukup banyak sekali. 1 Samuel. Nah, kita akan melihat banyak ayat ya malam hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ayat yang ke-14. Perhatikan sekali lagi, kita bisa menemukan sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Daud berhasil. Perhatikan kata-kata. Daud berhasil di segala perjalanannya.
bukan di 1-2 perjalanan, di semuanya. Baik itu perjalanan yang melalui lembah kekelaman, baik itu perjalanan yang melalui jalan berlubang-lubang, baik itu perjalanan melalui lautan yang menghalangi Daud, istilahnya seperti itu. Dia dibuat berhasil berarti selalu ujungnya menang. Selalu ujungnya dia keluar menjadi pemenang. Kenapa? Karena satu alasan, Immanuel, God with us. Itulah pengertian Immanuel. Di hari Natal ini ketika Yesus lahir ke dunia, untuk saudara dan saya, satu nama yang dia mau kita ingat adalah Aku Immanuel. Artinya, aku bersama dengan kamu. Dan Tuhan mau ingatkan malam ini, kalau aku bersama dengan kamu, maka segala jalanmu, baik melalui lembah kekelaman, baik melalui jalan berlekuk-lekuk, baik melalui batu-batuan yang keras, baik melalui sungai yang deras, aku bersama dengan engkau, berarti Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan membuat kita menang melewati itu. Tuhan akan membuat kita menangnya itu bukan seperti gembel kemudian babak belur, tetapi Tuhan akan membuat kita menang dalam kondisi prosperous atau makmur dengan baik. Ketika Immanuel, Tuhan bilang, aku bersama dengan kamu, maka tidak ada seorang pun yang dibiarkan menjamah kita, menyerang kita, harm, menyakiti kita. Sebab Tuhan akan menjadi tudung perlindungan yang mengelilingi kita. Amin, saudara. Ketika Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, itu artinya kita akan dibuat besar. Besar di dalam kehormatan, besar di dalam kemuliaan, besar di dalam kualitas, besar di dalam kuantitas, besar di dalam apa yang kita kerjakan, besar di dalam bisnis yang kita sentuh, besar di dalam keluarga yang kita bangun, besar di dalam segala studi yang kita kerjakan. Itu dampak dari Immanuel. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang lawannya dari Immanuel. Saudara, ada beberapa nama di Alkitab yang saya yakin kalau orang itu punya baby, punya anak, itu jarang mau dikasih nama ini. Salah satu contoh, ada satu nama yang orang itu tidak mau dikasih nama itu, Yudas. Betul Bapak Ibu? Setahu saya tidak ada orang yang punya baby terus hanya dikasih nama Yudas. Kenapa? Karena konotasinya pengkhianat, ya kan? Yudas. Terus ada nama lain yang saya percaya juga orang tidak mau pakai, kecuali orang itu tidak ngerti, yaitu namanya Isabel. Kalau anak yang dilahirkan perempuan, saya yakin tidak mau dikasih nama Isabel. Nah, kalau dikasih nama Ruth, mau. Kasih nama Hana, maulah. Kasih nama Maria, mau banget. Dikasih nama siapa lagi, Abigail, seneng lah. Dikasih nama Rahel, oke. Dikasih nama Isabel, saya yakin nama ini akan dihindari. Jadi ada beberapa nama yang tidak akan dipakai orang, yaitu Yudas, Isabel, dan ada satu nama lagi yang tidak akan dipakai orang, namanya Ikhabod. Nah, malam ini saya mau sharing. Kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya adalah Immanuel atau Ikhabod. Nah, mari kita lihat dalam kitab 1 Samuel, di mana kita akan temukan tentang Ikhabod. 1 Samuel pasal yang keempat. Kita lihat 1 Samuel pasal yang keempat, saudara ya, mengenai Ikhabod. Saya ajak dulu melihat beberapa ayat supaya Bapak Ibu mengerti latar belakang ceritanya. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben Hezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel. Jadi yang kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan peperangan. Kita lompat, saudara ya. Kita lompat ke ayat yang ke-10.
Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Jadi orang Filistin diperangin sama orang Israel. 2 ayat yang saya kasih contoh pada saudara, ternyata setelah beberapa kali peperangan, setiap kali peperangan orang Israel melawan orang Filistin, mereka kalah. Orang Israel yang kalah. Pertama ditewaskan 4.000 orang, kemudian ditewaskan 30.000 orang, nggak main-main. Dan ayat 11, bukan cuma sekedar kekalahan. Ayat 11, lagi pula tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saudara tahu ya ceritanya tentang anak Imam Eli yang bejat. Nah, ini di dalam peperangan melawan orang Filistin, orang Israel mengalami kekalahan yang telak. Bukan cuma kekalahan dari sisi jumlah orang pasukan, tetapi anak Imam Eli juga dua-duanya mati. Dan bukan cuma dua-duanya mati, tetapi sebuah aib yang sangat dahsyat terjadi pada orang Israel, yaitu tabut Tuhan dirampas. Tabut Tuhan dirampas. Yuk kita sekarang lompat. Ayat yang ke-16. Supaya kita ngerti nih story-nya. Tambah lama tambah serem. Kata orang itu kepada Eli, jadi ada yang datang membawa laporan. Aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Belum berhenti sampai di sana cerita mengerikan terjadi di tengah orang Israel. Ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kita lanjutkan saudara. Jadi anak-anak Imam Eli mati, tabut Tuhan dirampas, orang Israel kalah perang, banyak yang ditewaskan oleh orang Filistin. Ayat 19, adapun menantunya perempuan, jadi istri Pinehas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Saudara, saya percaya memang waktunya dia sudah hamil tua, tetapi juga karena ada stres yang tiba-tiba menyerang dia, itu telah membuat dia semakin cepat melahirkan. Biasanya kalau seorang wanita tuh karena stres yang amat dalam itu bisa membuat dia sampai harus melahirkan lebih cepat dari waktunya. Ayat 20, perhatikan, ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya. Jadi wanita yang hamil tua yang melahirkan ini, yang istri Pinehas, ternyata dia akhirnya mati, saudara. Jadi kalau Anda lihat ini ceritanya serangkaian cerita yang mengerikan ya, yang mengenaskan. Janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Perhatikan ayat 21 dan 22. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Saudara, inilah arti nama Ikabod. Telah hilang kemuliaan Tuhan. Tuhan telah meninggalkan Israel. Itu terjemahan dari Ikabod. Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Ikabod artinya Tuhan telah meninggalkan kita. Sehingga kemuliaan Tuhan telah lenyap dari orang Israel. Saudara, spirit Ikabod adalah sebuah spirit
yang berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Semuanya sudah hancur, tidak ada jalan keluar, sudah berantakan, habis sudah, kiamat sudah, I am doomed. Hidup sangat sulit, hidup makin terpuruk dan terpuruk. Tuhan murka, tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi jalan keluar. Itu spirit Ikabod, itu semangat Ikabod, semangat yang mengerikan, tambah lama tambah turun. Ketika saya menyiapkan firman untuk malam ini, pelajaran tentang Ikabod dan Immanuel tiba-tiba muncul di hadapan saya, dan Tuhan memberikan satu rema di hari ini untuk kita bawa memasuki tahun depan. Saudara dengar baik-baik. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau memilih, punya sikap, spirit seperti Ikabod bahwa Tuhan telah murka. Tuhan telah meninggalkan kemuliaannya. Tuhan telah meninggalkan kita. Sudah hancur semuanya. Tidak ada jalan. Semuanya semakin sulit. Hidup begitu berantakan dan sukar. Ataukah kita punya semangat untuk menghadapi tahun depan dengan berkata, enggak, kita Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Berarti kita akan bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam kehormatan. Maka jumlah, kuantitas, dan kualitas kita juga akan meningkat dan bertumbuh. Pekerjaan kita akan bangkit. Keluarga kita akan dipulihkan. Kemuliaan Tuhan akan terjadi di dalam pekerjaan saya. Kemuliaan Tuhan akan terjadi di tengah keluarga saya. Karena God with me. Tuhan akan membuat tangan saya diberkati. Sehingga apa yang saya kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Akan dibuat Tuhan makmur. Tuhan akan bersama dengan saya. Sehingga apapun yang saya sentuh akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada bisa melawan kita. Keadaan boleh berkata lain. Keadaan ekonomi boleh berkata lain, boleh berkata negatif, tetapi karena Tuhan bersama dengan saya, maka aku akan makin mengembang ke kiri dan ke kanan. Aku akan makin diberkati, aku akan makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingatkan begini, tahun 2021, dimulai dari tahun lalu, kita melewati 2 tahun ini tahun yang sulit. Ada orang-orang yang berkata, Ikabod, tambah sulit. Namanya aja Ikabod, itu singkatan dari abot gitu ya saudara ya. Jadi abot, nah kan gitu singkatannya, abot kan gitu saudara. Jadi ada orang-orang yang berkata mengakhiri tahun ini, aku pesimis menghadapi tahun depan. Aku tidak bisa berharap banyak mengenai tahun depan. Sepertinya keadaan akan makin sulit. Saudara, sepertinya keadaan bukan tambah gampang, tapi akan tambah berat. Ataukah saudara dan saya belajar berkata, aku Immanuel, God with me. Aku akan mengembang, aku akan naik level, aku akan diberkati, apa yang aku sentuh akan dibuat Tuhan berhasil, bisnisku akan diberkati, aku akan mengembang ke kiri, ke kanan, keluargaku akan sangat diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang bisa melawan aku, kemiskinan tidak bisa oppose, kemiskinan tidak bisa melawan aku, kutuk tidak bisa melawan aku, sebab Tuhan akan menjadi perisai perlindunganku, Tuhan akan membuat aku diberkati dalam segala apa yang aku sentuh. Amin, saudara. Coba kita lihat Injil Lukas, pasal 1. Kita lihat Injil Lukas, pasal 1, saudara. Malam ini ada sebuah rema ini, yang Tuhan pesankan secara sederhana buat kita semua. Injil Lukas, pasal 1, ayat yang ke-56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Perhatikan Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Waktu Maria baru menerima kabar dari malaikat Tuhan, Tuhan berkata melalui malaikatnya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan aku menamai dia Immanuel. Setelah Maria dikasih tahu begitu, Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah seperti yang kau ucapkan, bahwa aku akan mengandung
Immanuel, Tuhan menyertai kami. Lalu Alkitab menuliskan, Maria kemudian tinggal pergi ke rumah Elisabet. Disitulah ketika Maria ke rumah Elisabet, Elisabet sedang hamil kira-kira sekitar 5 bulan lebih. Dan ketika Maria datang, bayi di dalam rahim Elisabet bergejolak, melonjak kegirangan. Makanya Elisabet berkata, sesungguhnya salammu sampai kepada telingaku sehingga anak di dalam rahimku itu melonjak kegirangan. Lalu Alkitab menuliskan Maria tinggal selama 3 bulan. Setelah tinggal selama 3 bulan, jadi di sini Maria mulai proses hamil, saudara ya. Jadi waktu Maria berkunjung kepada Elisabet, Maria belum hamil. Kemudian dalam proses ini, Maria kemudian tidak lama itu langsung hamil, pulang-pulang, balik-balik. Saudara, Anda bayangkan Maria menemui Yosef. Bayangkan. Ini kejadiannya. Maria ketemu sama Yosef. Ketika Maria ketemu sama Yosef, Yosef kaget. Karena apa? Karena tahu Maria hamil. Ya kan? Karena tahu Maria hamil, saudara. Nah, ketika dia tahu Maria hamil, saya membayangkan begini. Nah, ini percakapan yang saya kira-kira imajinasikan ya. Ketika Yosef melihat Maria hamil, dia berkata begini, celakalah, ini benar-benar ikabut ini. Kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kita karena engkau melakukan aib, karena engkau melakukan sebuah kenajisan. Celakalah, ikabut, kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan murka karena dosa kita. Tuhan murka karena apa yang telah kau lakukan. Saya membayangkan itu yang dilakukan oleh Yosef, reaksinya ketika melihat Maria hamil. Saudara, Maria berkata begini, saya yakin percakapannya bukan cuma diam, tapi Maria akan ngomong begini, tidak Yosef, kamu salah, kamu tidak mengerti. Aku ini ketemu dengan malaikat Tuhan. Aku bukan ikabot. Yang ada di dalam aku ini Immanuel Yosef. Tuhan bersama denganku. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Kita akan melihat berkat dan kemenangan Tuhan yang semakin besar. Yosef berkata, tidak, ikabot ini benar-benar kemuliaan Tuhan sudah menyingkir dari hidup kita karena keaiban yang terjadi di tengah-tengah kita. Tidak Yosef, percayalah ini Immanuel. Saudara, waktu Tuhan menggambarkan, mendeskripsikan kejadian ini, Tuhan bicara begini. Terkadang kita tuh melihat sebuah keadaan dan kita menganggap itu ikabut. 2 tahun ini, COVID dan pandemi membawa dampak banyak di berbagai area, termasuk ekonomi. Seringkali, naluri kita sebagai manusia, kita berkata, ini ikabut. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan telah murka. Tuhan telah membiarkan kesusahan menimpa kita. Ini benar-benar ikabut. Tahukah Anda bahwa seringkali apa yang kita lihat sebagai ikabut ternyata adalah Immanuel yang Tuhan persiapkan buat kita. 2 tahun ini COVID pandemi seperti ikabut di mata kita. Tapi dengarkan pesan Tuhan malam hari ini. Ada Immanuel. Itu bukan ikabut. Seperti Maria berkata, tidak Yosef, bukan ikabut. Tetapi Immanuel, sebuah kemenangan besar akan terjadi buat kita ke depan. Sebuah kemuliaan yang dahsyat terjadi buat kita. Dengarkan Bapak Ibu, tahun 2022. Immanuel, kemuliaan Tuhan yang besar akan diekspresikan, akan didemonstrasikan buat saudara dan saya. Apa yang Anda akan dan saya akan responi? Apakah kita akan berkata ikabut? 2 tahun ini ikabut, hidup begitu sulit, seakan-akan Tuhan tidak tolong kita, seakan-akan Tuhan membiarkan kita dengan segala kesukaran. Ataukah kita berkata seperti Maria, tidak Yosef, Tuhan telah berkata melalui malaikatnya, ini Immanuel. Dan pada akhirnya malaikat Tuhan menemui Yosef. Dan malaikat Tuhan berkata, jangan kau ceraikan istrimu. Jangan kau ceraikan dia. Sebab anak yang di dalam kandungan adalah Immanuel.
tahun 2022, saya yakin dan percaya, mau ada Omikron kah, mau ada varian yang baru kah, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Anda mau punya spirit seperti apa? Anda mau berkata ikabot, Tuhan marah, Tuhan tinggalkan kita, keadaan makin sulit dan tidak menentu dan pesimis, ataukah Anda dan saya belajar berkata seperti Maria? Tidak, kita kan Immanuel, God with us. Waktu God with us, kita akan makmur tahun 2022. Waktu God with us, apa yang kita sentuh akan diberkati oleh Tuhan. Waktu God with us, apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Waktu God with us, apa yang kita pegang akan dikembangkan oleh Tuhan, mengembang ke kanan ke kiri, bertambah-tambah di dalam kehormatan, bertambah-tambah di dalam kemuliaan. Saya mau berkata buat saudara malam hari ini, inilah pesan Tuhan. Spirit apa yang Anda mau ikuti? Ikabot atau Immanuel? Saya berdoa malam ini kita akan belajar sama-sama dan berkata, Ikabot menyingkir, Immanuel datang. Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Tangkap dengan iman pesan ini Bapak Ibu. Saya sangat meyakini, sungguh saya sangat meyakini tahun depan ini Immanuel, God with us, prosperous, berhasil, amin, mengembang. Saya berdoa semua yang hadir di Zoom malam hari ini mengembang, quality, quantity, mengembang di dalam jumlah, mengembang di dalam kehormatan, your honor, kehormatan saudara dan saya akan mengembang luar biasa. Tiba-tiba ada satu ayat yang dikasih Tuhan jadi rema. Tangkap ini. Ulangan. Saya nggak nyiapin ayat ini. Saudara, sebentar lagi kita akan candlelight. Anda bisa siapkan lilin LED atau center dari handphone juga boleh. Kita lihat Ulangan pasal 1. Saya mau ajak Anda masing-masing di rumah saudara. Kita baca Ulangan 1 ayat 11 ini serentak kita baca dan kita ganti kata-katanya. Kamu dengan aku. Amin. Mu denganku. Bisa nangkep? Kamu dengan aku, katamu diganti dengan ku. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangku kiranya menambahi aku 1000 kali lagi dari jumlahku sekarang dan memberkati aku seperti yang dijanjikannya kepadaku. Immanuel, saudara. God with us. Kita akan membesar di dalam kehormatan, di dalam ukuran, kualitas, kuantitas. Tidak ada yang bisa menyentuh kita, tidak kutuk, tidak kematian, tidak kemiskinan, tidak krisis ekonomi akan oppose atau menyerang kita. Krisis ekonomi tidak akan menyerang saudara dan saya, tetapi karena God with us, Immanuel, kita sungguh-sungguh akan dibuat Tuhan berhasil. Berhasil apa Bu Ruth? Berhasil melewati lembah kekelaman, berhasil melewati jalan di padang gurun, berhasil melewati jalan berliku-liku, berhasil melewati bahkan lautan yang menghalangi kita, berhasil melewati sungai-sungai yang membentang di depan kita. Kita akan berhasil dan kita akan diberkati dan kita akan menjadi orang-orang yang dihormati. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kita. Spirit mana yang akan saudara dan saya ikuti? Immanuel. Jangan katakan Ikabot. 2 tahun ini, sekalipun seperti Yosef pertama kali melihat Ikabot, tetapi seperti Maria, tidak. Immanuel. Apa yang kita lihat 2 tahun ini sebagai Ikabot, sebetulnya Tuhan sedang mengandungkan Immanuel untuk masuk tahun 2022. Amin Bapak Ibu. Saya semangat sekali menghadapi tahun depan.
Saya katakan Tuhan tiba-tiba taruh ini jadi rema yang ajaib. Immanuel, nak, aku bersama dengan engkau. Ketahui, when I'm with you, you will be prosperous. You will be successful. Engkau akan berhasil, engkau akan diberkati. And you will be growing, extending, membesar. Dan nothing, no one can stand against you. Tidak ada yang bisa melawan kita sebab Tuhan di pihak kita. Amin. Yuk kita siapkan candlelight malam hari ini. Ya, saya persilakan. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Run yon Virgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, bintang selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saudara, 2 tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah buat kita semua. Ketika Yusuf melihat Maria hamil,
Ketika Yosef melihat, dia berkata, celaka. Tuhan murka. 2 tahun ini seperti itu yang kita rasakan. Kita merasa Tuhan di mana? Kita merasa di mana Engkau Tuhan? Beberapa dari kita mungkin habis-habisan, seperti yang terjadi di dalam 1 Samuel pasal 4. Tetapi malam ini Tuhan berbicara, Immanuel, bukan Ikabod. Ini message yang harus kamu sampaikan. Apa yang kamu Sekali lagi pikir katakan sebagai malam Ikabod? kudus sunyi senyap. Apa yang kamu pikir sebagai kemuliaan Tuhan telah meninggalkan kau? Seperti yang dilihat oleh Yosef, ternyata merupakan rencana kemenangan yang besar yang Tuhan berikan. Bukan Ikabod, tapi Immanuel. God with us. Kuatkan hati Anda semua, kuatkan hati kita meninggalkan tahun ini dengan pengharapan. Yes Tuhan, aku Immanuel bersama dengan Kau. Aku percaya God with me. Seperti Tuhan bersama Musa, Tuhan bersama Yosua, Tuhan bersama Yusuf, Tuhan bersama Maria. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami percaya akan menjadi kemenangan besar buat kami. Kita bangkit dengan iman malam hari ini, bahwa seperti Maria, tidak Yosef, ini Immanuel. Jangan putus asa, saudara. Kita seringkali melihat sebagai sebuah aib dan celaka 2 tahun ini. Bukankah firman Tuhan berkata begini? Semua yang terjadi dalam hidupmu, aku ikut campur. 2 tahun ini ketika engkau di dalam kehilangan pekerjaan, aku ikut campur di dalamnya sekalipun itu sakit. 2 tahun ini ketika engkau harus mengalami lockdown, aku ada di dalamnya. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membiarkan engkau. Bangkit anakku dengan iman percaya. I'm with you. Aku bersamamu. Pandang dengan mata imanmu. Lihat. Tidak semua orang bisa melihat Immanuel. Maria melihat Immanuel. 3 orang Majus bisa melihat itu Immanuel. Gembala-gembala kecil melihat itu Immanuel. Tetapi beberapa orang yang lain mereka berkata ini aib. Raja Herodes melihat ini celaka. Bahkan imam-imam dan ahli-ahli Taurat melihat ini pun tidak ada pengaruh baik. Tapi malam ini, biarlah kita seperti Maria. Jadilah Tuhan seperti yang kau katakan. Bahwa tahun depan, yes Tuhan, Immanuel, God with me. Seperti engkau menyertai Yusuf, menyertai Daud, menyertai Yosua, menyertai Musa. Kau memberkati mereka. Dan aku percaya
Engkau bersama dengan kami semua. Tahun 2022, kami akan melihat banyak kemenangan. Demonstrasi-demonstrasi kuasa surga yang ajaib. Sebab ketika Tuhan bersama dengan kami, siapa yang bisa melawan? Tidak ada. Baik itu krisis, baik itu pandemi, tidak akan bisa menahan. Kemalangan apapun tidak bisa menahan kemenangan besar yang Tuhan siapkan buat kami tahun depan. God with us. Kau akan menyediakan lahan-lahan baru seperti Yosua, seperti Yusuf, sekalipun di dalam rumah Potifar sebagai budak, tapi Engkau mengangkat dia dengan banyak kemuliaan. Demikian akan terjadi pada kami. Kami akan diangkat dalam banyak hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kekuatan baru malam ini. Terima kasih untuk keajaiban. 2022, Immanuel, God with us. Kemenangan-Mu yang besar akan terjadi buat kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah firman dan pesan-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Segala kemuliaan dan hormat hanya buat Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat Natal, selamat tahun baru, haleluya. Yes, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year and Happy New Year. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kami dari Voice of Worship mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yes. Bagi saudaraku, ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Yang pertama adalah untuk tanggal 24 sampai 30 Desember kita akan libur saudara. Kemudian kita akan kembali pada tanggal 31 Desember di dalam ibadah tutup tahun bersama. Jadi jangan lewatkan pada tanggal 31 Desember jam 8 malam. Kita ada ibadah tutup tahun dan kita akan kembali lagi di tahun yang baru 2022 yaitu di tanggal 3 Januari. Kita akan mulai ada Monday service yang pertama di tahun yang baru. Dan saya rindu mengingatkan Bapak Saudaraku, mari segera follow Instagram kita voice_of_worship dan subscribe YouTube channel kami Voice of Worship supaya kita semuanya bisa mengetahui jadwal-jadwal ibadah yang akan diadakan oleh Voice of Worship. Dan saya percaya di setiap kali ibadah kita semuanya mengalami pribadi Tuhan Yesus yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Untuk berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Ruth Julia untuk menutup dalam doa berkat. Amin. Thank you Jesus. Mari kita satukan hati kembali mengucap syukur buat kabar sukacita di hari Natal ini. Mari kita mengangkat tangan sama-sama. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan bersukacita. Berita Natal adalah berita gembira. Bukan kami yang memberi hadiah kepada Tuhan, tetapi kamilah yang mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu Immanuel. Tuhan akan berjalan bersama kami sepanjang tahun ke depan. Seperti firman-Mu berkata dari awal sampai akhir tahun,
Mata-Mu akan selalu mengawasi kami semua Tuhan. Dari awal sampai akhir tahun. Bukan hanya Mata-Mu mengawasi, tetapi Engkau akan berjalan di tengah-tengah kami. Seperti yang Musa doakan. Sehingga ketika Engkau berjalan bersama dengan kami, semua orang akan melihat ada perbedaan yang nyata terjadi dalam kehidupan kami. Dan orang akan berkata, sungguh Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah-Mu. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biar berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan yang luar biasa terjadi berlimpah-limpah atas kami semua. Malam ini masuk tahun 2022 dengan kemenangan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan dengan iman. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat Natal semuanya. Natal. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Yes, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you, I wanna wish you, yeah. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.